Parja ingin rasanya pingsan saat itu juga ketika kepala si tikus menoleh ke arah dirinya. Mata merah dari siluman tikus itu begitu menakutkan. Terlebih ketika siluman tikus menyeringai, taring-taring yang begitu tajam begitu jelas terlihat. Kalian siapa? Ucap Parja. Dua orang itu pun lantas berbalik dan tertawa. Saat itulah ketika dua orang tadi menatap ke arah Parja, perwujudan dari Ratmini dan Nini Asi. Saat itulah Parja pun menjerit sekuat tenaga. Pandangannya gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini adalah sebuah kisah misteri. Misteri yang menyelimuti kematian seorang perempuan. Kisah yang dibagikan oleh Abah Dana tentang pengalaman nyata salah satu tetangganya yang merupakan sahabat dekat Abah Dana pula. Kisah yang terjadi di tahun 90-an masih teringat jelas di pikiran Abah Dana, yang dimana peristiwa itu membuat warga desa Rancakole sempat gempar dan geger dikarenakan seumur desa Rancakole berdiri, baru pada kali itu kejadian aneh terjadi. Di desa Rancakole, kampung halaman Abah Dana. Kejadian ini pasca Abah Dana bertaubat dari pesugihan uang balik siluman harimau Gunung Babakan. Pasca bertobat dituntun oleh Kiai Maksum atau Kiai Soleh dalam cerita Tiga Sekawan. Abah Dana menjalani kembali kehidupannya, tentunya disertai dengan ibadah, tidak seperti dulu yang selalu mengejar dunia melupakan Tuhannya. Di Rancakole ada seorang warga yang bernama Parja. Parja usianya memang cukup terpaut jauh dari Abah Dana, berbeda sekitar 10 tahun. Namun hubungan Dana dengan Parja begitu dekat. Bukan hanya sebagai sahabat, tapi sudah Dana anggap seperti saudara sendiri. Parja hidup berdua dengan istrinya Ratmini. Tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir pesawahan desa Rancakole, yang pada saat itu Ratmini sedang hamil tua, mengandung anak pertama mereka. Parja sendiri seorang petani, mempunyai sepetak sawah yang tidak terlalu besar. Namun dari sepetak sawahnya itu, Parja dan Ratmini tak perlu memberi beras untuk kebutuhan mereka berdua. Hidup mereka begitu sederhana. Selain menggarap sawah kecilnya, Parja pun jadi buruh tani serabutan.
apapun pekerjaan pasti dia lakukan asal mendatangkan rejeki yang halal untuk istrinya. Satu ketika di malam hari, Parja pamit kepada Ratmini sang istri untuk pergi ke sawah. Karena sawah di daerah desa mereka waktu itu padi sebagian sudah mulai menguning. Namun hama tikus berdatangan yang membuat para petani cukup kelimpungan. Takut sawah yang dia miliki disatroni oleh rombongan tikus yang turun dari hutan jati. Maka malam itu juga Parja izin ke Ratmini bergegas menuju ke sawahnya. Di dalam kantung kresek hitam, Parja membawa sesuatu berupa kembang 7 rupa, sebotol air putih, dan segenggam kemenyan yang dia dapatkan dari seorang sesepuh untuk mengusir hama tikus agar tak datang ke lokasinya. Setibanya di sawah, Parja lantas duduk bersila di pojokan pematang sawah. Dia letakkan kembang 7 rupa di atas selembar daun pisang. Botol air dia tutup, botol air dia buka penutupnya. Lantas Parja membakar sabut kelapa. Ketika menyala, lantas langsung menaburkan kemenyan yang dia bawa. Dengan begitu penuh rasa percaya, Parja mulai melantunkan sebuah mantra. Sang geleber putih, sang geleber hideng, ulah asup ka kebon aing, ulah datang ka sawah aing. Ieu kebon, ieu sawah lain hak sia, tapi ieu kebon, ieu sawah hak kaula. Kersaning Allah Ta'ala. Itu mantra yang diucapkan oleh Parja, pemberian dukun yang dia datangi beberapa waktu yang lalu. Namun ketika Parja sedang melantunkan mantra-mantranya itu, Parja langsung bergidik ngeri ketakutan saat dia mendengar suara cicitan ratusan bahkan mungkin ribuan tikus dari arah Gunung Jati turun ke pesawahan miliknya. Di situ rasa takutnya Parja semakin menjadi-jadi. Bisa kalian bayangkan, rombongan ribuan tikus berjalan beriringan. Langkah kaki mereka saking banyaknya, itu menimbulkan suara ribut, bahkan membuat area pesawahan seolah bergetar. Parja tak berani membuka mata. Dia dengan tubuh gemetar masih terus melantunkan mantra yang dia dapatkan. Namun, tatkala suara tikus semakin mendekat, seolah tepat berada di belakang tubuh Parja, Parja mau tak mau, di antara rasa takutnya sedikit penasaran, dia memicingkan mata. Dan saat itulah Parja terbelalak hampir copot jantungnya ketika melihat seekor tikus berwarna putih, ukurannya segede kambing dewasa, memimpin ribuan tikus di belakangnya. Hal aneh terjadi ketika lewat di samping Parja, di kiri dan kanan. 2 tikus putih sebesar kambing itu berhenti. Lantas menoleh ke kiri dan ke kanan seperti sedang mencari-cari sesuatu. Parja ingin rasanya pingsan saat itu juga ketika kepala si tikus menoleh ke arah dirinya. Mata merah dari siluman tikus itu
begitu menakutkan. Terlebih ketika siluman tikus menyeringai, taring-taring yang begitu tajam begitu jelas terlihat. Namun anehnya, selepas menengok beberapa kali ke arah Parja, rombongan tikus itu kembali melaju seolah tak melihat keberadaan Parja dan sawahnya. Tikus itu melaju ke depan, langsung merangsak sawah di seberang sawah milik Parja. Suara mereka begitu ribut. Bahkan bukan lagi suara decitan layaknya seekor tikus, tapi suara rombongan ribuan tikus ini malah lebih mirip seperti suara riuh manusia yang gotong royong memanen padi milik warga. Saat itulah sawah di seberang petak milik Parja habis digasak tak tersisa dan terus melaju ke arah utara. Baru selepas tikus-tikus itu pergi, Parja pun lantas membuka mata. Agak lega dia, walau tubuh masih gemetar dan terasa begitu lemas. Tapi setidaknya sawah miliknya aman. Parja langsung berdiri perlahan. Dia ambil air di dalam botol aqua, lantas berjalan mengitari petak sawahnya searah jarum jam, sambil membaca sholawat di dalam hati dan mencipratkan air yang sudah dia jampi-jampi. Ketika Parja mencipratkan air jampi di pematang sawah miliknya, pandangan Parja tertuju ke arah sawah milik sahabatnya, yang ternyata sawah milik Dana pun tak diranjah oleh rombongan tikus yang datang begitu tiba-tiba. Loh, kok sawah Kang Dana aman juga? Seperti ada yang menjaga. Kenapa? Pikir Parja. Namun Parja masih terus mencipratkan air menyelesaikan pekerjaannya. Karena kata sesepuh yang dia datangi tak boleh berhenti sampai 7 kali putaran mengelilingi sawah. Selepas selesai 7 putaran mengelilingi sawah miliknya, Parja yang penasaran, dia berjalan pelan menuju ke sawah Dana. Begitu tiba di dekat sawah Dana, Parja mencium bau menyan seperti menyan yang dia bakar. Terlebih, tatkala masuk ke pematang sawah milik Dana, bulu kuduk Parja meremang. Di tengah Parja yang sedang kebingungan, Parja terkejut mendengar suara auman harimau yang ketika dia menoleh ke arah saung, di saung Dana, Parja melihat seekor harimau yang begitu besar sedang duduk menatap ke arah sawah Dana. Saat itulah, dengan begitu penuh rasa takut, Parja lantas ngabrit lari pontang-panting balik ke rumahnya. Tiba di rumah, saat itu Parja pun berpapasan dengan Nini Asih, sosok Paraji dukun beranak di desa mereka yang baru selesai memeriksa kandungan Ratmini istrinya. "Nih, mau langsung pulang?" "Iya Jang, Nini mau langsung pulang. Ini sudah terlalu malam, sudah jam 9. Mau diantar nggak nih?" "Gak usah, Nini sudah terbiasa." "Jang, tadi di sawah ada apa? Perasaan Nini agak kurang enak." "Nih, tadi di sawah nih, ribuan tikus datang meranjah nih. Hampir habis semua padi di sawah. Cuman sawah milik saya sama milik Kang Dana yang masih utuh.
Tapi yang lain, gak tahulah nih. Sepertinya habis dibawa oleh mereka. Nini harus hati-hati. Nini pulangkan lewat pematang sawah. Tenang Jang, tenang. Nini kenal sama para tikus-tikus siluman dari Gunung Jati. Mereka tak akan pernah mau, tak akan pernah mampu mengganggu Nini dan sawah Nini di ujung sana. Ucap Nini Asih sambil tersenyum begitu angkuh. Parja pun hanya mengangguk saja, lantas Nini Asih pun pamitan pulang. Lekas Parja masuk ke dalam rumah. Menuju ke kamar sang istri, terlihat Ratmini menyandar di ranjang sambil mengelus-ngelus perut besarnya. Parja pun bertanya, "Gimana Neng?" kata Nini Asih. "Itu Kang," kata Nini Asih, "paling telat 1 minggu lagi anak kita akan lahir." "Alhamdulillah, syukurlah Neng. Kira-kira," kata Nini Asih, "anak kita ini laki-laki atau perempuan?" Sambil tersenyum, Ratmini pun menjawab, "Anak kita laki-laki Kang." "Alhamdulillah, itu yang memang Akang inginkan," ucap si Parja. Lepas itu Parja berganti pakaian lalu menyusul tidur ke dalam kamar, tidur di samping Ratmini, istri tercintanya. Singkat cerita, esok paginya memang betul warga Rancakole gempar. Walau sawah mereka tak habis total, tapi hampir setiap sawah, hampir separohnya padi habis dimakan oleh tikus. Namun orang-orang pun keheranan karena ada beberapa sawah yang tak tersentuh, termasuk milik Parja, Abah Dana, bahkan milik Nini Asih itu utuh, tak didatangi tikus sama sekali. Orang-orang pun kan bertanya, kenapa mereka sawahnya bisa aman? Lantas Parja yang waktu itu ditanyai, dia pun cerita kalau dia sudah meminta jampe dan doa dulu dari seorang sesepuh di kampung mereka. Sadarlah warga, kalau memang ternyata tikus-tikus yang meranjah sawah mereka itu bukan tikus biasa, karena datang dan hilangnya begitu tiba-tiba. Tapi ya apa daya, itu semua sudah terjadi, setidaknya masih disisakan, tadi bawa habis semua. 1 minggu kemudian, pasca malam itu, sekitar jam 8 malam, Parja terlihat begitu panik. Panik melihat Ratmini istrinya begitu gelisah dan terus merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Ratmini, kamu kenapa, Rat?" "Kang, perut saya, Kang. Sepertinya saya akan melahirkan," ucap Ratmini. Parja pun bingung harus berbuat apa. "Kang, cepat panggil Nini Asih." Seolah disambar petir, Parja baru tersadar, lantas dia lari keluar dari rumah. Dia ambil caping, dia kenakan. Namun baru beberapa langkah, Parja pun khawatir sang istri kenapa-napa ditinggal sendiri. Maka buru-buru si Parja ini menuju ke rumah Abah Dana. Ketika tiba di rumah Abah Dana, Parja mengetuk-ngetuk pintu dengan begitu panik. Kang Dana, tolong Kang." Di dalam, Dana dan Maya istrinya yang sudah tertidur lelap langsung terbangun. Dana berlari membukakan pintu. "Loh, kamu Ja? Ada apa?" Kang, tolong ke rumah dulu Kang. Temanin istri saya sama si Teh Maya. Istri saya mau melahirkan Kang."
Astagfirullah. Ya sudah atuh. Kamu mau kemana? Mau jemput Nini Asih, Kang. Ya sudah, kamu buruan ke rumah Nini Asih. Biar Akang dan istri Akang yang ke rumah kamu nungguin si Ratmini. Buruan, Ja, buruan. Parja pun bergegas lari. Maya langsung mengganti pakaian bersama Dana suaminya menuju ke rumah Ratmini. Setibanya di rumah Ratmini, ternyata Bipiah, ibu kandung Ratmini, sudah tiba pula. Mereka bertiga pun menunggu kedatangan Nini Asih yang sedang dijemput oleh Parja. Begitu Parja berlari menuju ke pematang sawah, hujan malah semakin deras. Di bawah guyuran hujan yang begitu deras, gelap, Parja berlari tergopoh-gopoh, mengenakan caping dan selembar daun pisang. Ketika Parja berlari sampai di tengah area pesawahan, Parja terkejut mendengar suara yang memanggil dirinya. "Jang, Jang Parja, kesini Jang!" teriak suara parau itu. Parja sempat terdiam, menengok kanan kiri, mencari sumber suara yang memanggil-manggil namanya. "Ujang, di sini Jang, di sini!" Seketika, sambaran petir pun menyambar dan kilatan dari cahaya petir membuat daerah sekitar Parja agak terang. Parja pun melihat sosok Nini Asih dengan tubuh basah kuyup berteduh di dalam sebuah saung. Nini Asih? Iya Jang, sini Jang!" teriak sosok Nini Asih. Parja pun berlari ke saung menemui Nini Asih. "Loh, Nini mau kemana?" Malam ini kan malam lahirannya istrimu. Ya Nini mau ke tempatmu." "Ya Allah, syukur atuh Ni. Ayo nih, kasihan Ratmini nih, kasihan Ratmini." Si Nini Asih malah terkekeh. Kekehannya itu membuat bulu kuduk Parja agak meremang. "Ya sudah, ayo sekarang kita lekas ke rumahmu." Parja pun mengangguk. Lantas Parja berjalan bersama Nini Asih. Nini Asih berjalan di depan diikuti Parja di belakang. Namun ketika di persimpangan petakan sawah, Nini Asih malah belok ke arah kiri. "Loh, nih kok jalan sana nih?" "Ujang, kalau mau ngurus orang lahiran, kita tak boleh menginjak jalan yang biasa. Harus mengambil jalan memutar agar tak diikuti oleh bangsa mereka," ucap Nini Asih. Parja paham yang dimaksud bangsa mereka itu biasanya kuntilanak. Yang memang zaman dulu itu yang namanya kunti begitu hiperaktif, selalu mengganggu di detik-detik orang mau melahirkan. Parja pun hanya menurut mengikuti Nini Asih. Sedangkan di rumah Parja, Ratmini terlihat semakin begitu kepayahan. Maya dan Bipiah, ibu dari Ratmini, begitu khawatir melihat kondisi Ratmini. Terlihat wajah Ratmini semakin pucat. Air ketuban sudah pecah. Kang Dana, Akang susul si Parja ke rumah Nini Asih. Kasihan ini si Ratmini, Kang. Kondisinya makin melemah, ucap Maya. "Iya Jang, tolong ya Jang, tolong susul si Parja." Karena Parja ini sudah begitu lama tak kunjung datang pula. Akhirnya Dana dengan hati penuh rasa khawatir, dia pun keluar dari rumah Parja, berlari menuju ke rumah Nini Asih.
Nah, perlu diketahui, Desa Rancakole itu di belakang desa area pesawahan. Pesawahannya begitu luas memanjang. Nah, di ujung pesawahan itulah ada sebuah perkampungan pula. Sebut saja nama kampungnya Kampung Curug Taneuh. Yang di ujungnya lagi itu adalah lereng Gunung Sangkur, hutan jati. Nah, di Curug Taneuh lah tempat tinggal dari Nini Asih. Dana, di bawah guyuran hujan yang begitu lebat, dia berlari di pematang sawah sambil mengutuk dalam hati karena Parja tak kunjung kembali. Bahkan sepanjang berlari di pematang sawah, Dana pun mencari-cari jejak si Parja. Namun tak menemukan keberadaan Parja sama sekali. Bahkan ketika tiba di halaman rumah Nini Asih, Dana teriak sambil mengetuk-ngetuk pintu. Tak lama pintu terbuka, Nini Asih pun muncul dengan menggisik-gisik mata seperti baru bangun tidur. Dana bertanya, "Nih, si Parja ada kesini?" "Gak ada, Jang. Dari tadi juga gak ada siapa-siapa." "Ada apa ya, Jang Dana?" "Itu nih, si Ratmini, istrinya si Parja, sepertinya mau melahirkan nih." "Aduh Gusti, Nini lupa. Sebentar ya, Jang. Tunggu sebentar," ucap Nini Asih yang bergegas masuk ke dalam rumah. Terdengar Nini Asih seperti yang sedang beberes. Selepas itu, Nini Asih pun dengan mengenakan kain samping, mengenakan kebaya, muncul kembali di hadapan Dana, lantas menutup pintu rumahnya. "Ayo Jang, ayo." "Aduh nih, kok malah pakai samping? Lama atuh nih jalannya. Udah nih, saya gentong aja," ucap si Dana. Nini Asih pun mengangguk, menyadari keterbatasan fisiknya. Akhirnya Nini Asih digendong sama si Dana. Setengah berlari membawa beban Nini Asih yang terasa ringan, Dana pun bergegas menuju ke rumah Parja. "Nih, beneran nih, gak ada si Parja datang ke rumah?" "Gak ada, Jang. Gak ada siapa-siapa." "Aduh, kemana ya si Parja? Udah lama loh nih, katanya mau jemput ke rumah Nini." "Lah, sudahlah, biarkan saja dia. Yang penting sekarang si Ratmini bisa terselamatkan," ucap Nini Asih. Nini, walaupun hujan lebat, tapi tak mengeluh kedinginan. Begitu besar bakti seorang Paraji dukun beranak di masa lalu. Begitu tiba di depan rumah Ratmini, Nini Asih diturunkan. Sedangkan Nini Asih selepas turun bergegas masuk ke dalam rumah, menyisakan Dana yang hanya bisa melongo menatap tak percaya. Nini Asih jelas sekali di depan Dana. Tubuhnya, pakaiannya tak basah sama sekali, padahal hujan begitu lebat. Bener-bener Nini sakti, pikir Dana. Nini Asih masuk ke dalam kamar, Maya keluar disuruh mengambil air hangat. Dana hanya menyulut rokok menunggu diam di teras rumah sambil memikirkan di mana keberadaan Parja. Terdengar suara ribut dari dalam kamar Ratmini ketika prosesi persalinan sedang dilakukan. "Neng, sing kuat Neng, sok tarik napas, ngeden Neng, ngeden." Ratmini yang sudah lemah karena sudah terlalu lama menahan rasa sakit, terlihat begitu kepayahan. Bahkan Maya, istri dari Dana, ikut merasakan pula perjuangan seorang ibu ketika melahirkan pertama kali. "Neng, Ratmi,
Sok, sing kuat Neng, sing kuat. Sing kuat. Keluarin anakmu Neng, keluarin. Ucap Maya. Dia mengusap-ngusap kepala Ratmini. Sampai akhirnya si jabang bayi pun keluar. Menangis begitu kencang. Dana pun lantas berdiri tenang mengusap dada. Alhamdulillah, lahir juga. Namun, tak lama selepas terdengar suara isak tangis bayi, malah disambung suara jeritan tangis Maya, Bipiah, dan Nini Asih. Neng, Neng, bangun Neng, bangun. Suara Nini Asih terdengar begitu panik. Dana pun ikut panik pula karena Maya ikut menangis menjerit lagi. Dana pun lari mendobrak menerobos masuk ke dalam kamar Ratmini. Saat itulah Dana hanya bisa terdiam melongo melihat Maya istrinya menggendong si jabang bayi yang baru keluar dari rahim Ratmini. Sedangkan Bipiah masih terus menangis sambil memeluk tubuh Ratmini. Yang ketika Dana perhatikan, sadarlah Dana kalau Ratmini sudah mati. Mati, meninggal syahid selepas berjuang melahirkan anaknya ke dunia. Di tempat yang berbeda di malam yang sama, Parja masih terus berjalan di pematang sawah mengikuti Nini Asih. Anehnya, hujan yang begitu lebat lantas berhenti tiba-tiba. Bahkan Parja begitu kebingungan. Jelas sekali hujan yang tadi begitu lebat. Namun, ketika berjalan di pematang sawah mengikuti Nini Asih, itu pematang sawah kering, seolah tak terguyur oleh hujan sama sekali. Aneh, kok pematang sawah di sini kering semua? Masa hujan cuma sebagian aja? Pikir Parja. Nih, ini masih jauh nih. Sebentar lagi, Jang. Sebentar lagi. Nih, ini sebenarnya jalan kemana nih? Jang, ini kan jalan ke rumah kamu dan Ratmini. Namun Parja hanya bingung saja. Karena dia tak mengenali area pesawahan yang dia dan Nini Asih lewati. Bahkan sepanjang mata memandang, dia nggak ngelihat pemukiman, hanya deretan sawah yang begitu luas. Sudahlah Jang, jangan banyak bertanya. Itu bisa memperlambat langkah kita. Ikuti terus Nini. Yang langsung perkataannya itu diakhiri suara kekehan yang begitu menakutkan. Parja sampai bergidik ngeri. Karena dia baru tahu sisi lain dari Nini Asih. Walau wajah perawakan semuanya mirip Nini Asih, namun ada aura yang berbeda dirasakan oleh Parja. Sosok Nini Asih ini terasa begitu keras, tegas, bahkan cenderung menakutkan. Parja saja tak berani beradu pandang. Terlebih ketika terus berjalan mengikuti Nini Asih, Parja selalu mencium bau anyir. Bau anyir yang begitu memuakkan. Seolah tubuh Nini Asih diselimuti, dilumuri darah. Baunya jelas, begitu kental. Anyir darah yang tercium di hidung Parja. Sampai akhirnya setelah begitu lama berjalan mengikuti Nini Asih, terlihatlah pekampungan yang Parja kenali. Kampung tempat tinggalnya sendiri. Hanya saja mereka berdua muncul dari arah depan kampung, bukan dari arah belakang kampung Rancakole.
Namun yang aneh, ketika mendekat ke area pekampungan, hanya kesunyian, sepi. Aura kampung itu terasa begitu mencekam, membuat Parja sedikit bergidik ketakutan. Kampung itu seperti kampung mati, begitu kelam, begitu masuk ke jalanan berbatu, jalanan desa Rancakole. Parja menengok kiri dan kanan deretan rumah-rumah yang dia kenali. Tak ada setitik pun cahaya, hanya kegelapan. Seolah rumah-rumah itu tidak berpenghuni. Makin jauh berjalan masuk ke area pekampungan, Parja semakin tak menemukan jejak kehidupan. Sampai singkatnya, Parja yang mengikuti Nini Asih tiba di depan rumah miliknya. Namun, di depan rumahnya pun begitu sepi pula. Tak ada orang sama sekali. Begitu Nini Asih berjalan naik ke teras, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Gelap, gelap gulita. Di dalam tak ada penerangan. Lampu teplok yang ketika pergi ke Nini Asih semua menyala. Tak ada satupun yang terlihat. Bahkan ketika masuk ke dalam rumah, Parja mencium bau debu basah yang begitu menyengat. Rumah seperti yang sudah lama tak ditinggali. Parja hanya kebingungan. Kemana Kang Dana? Kemana Teh Maya? Kemana pula ibu mertuanya Bipiah? Bahkan Parja pun bingung di mana istrinya. Dia hanya berdiri mematung di ruang tamu. Nini Asih berdiri mematung pula terdiam di depan Parja. Lantas perlahan menoleh menatap ke arah Parja. "Ujang, jangan takut. Mereka ada, hanya tak terlihat saja," ucap Nini Asih. Tapi anehnya Parja, dia hanya menganggukkan kepala saja. Begitu mudah menerima ucapan Nini Asih yang berdiri di depannya. Parja nggak ada rasa curiga. Cenderung menganggap situasi dan perkataan Nini Asih normal-normal saja. Lalu tak lama, Parja pun mendengar suara rintihan. Rintihan dari Ratmini sang istri. Namun rintihan kesakitannya Ratmini terdengar di telinga Parja. Bukan menimbulkan rasa kasihan, rasa iba. Malah justru Parja bergidik ngeri ketakutan karena rintihan Ratmini. Seolah bukan rintihan manusia, lebih mirip rintihan setan. "Tunggu di sini, Jang. Nini mau membantu istrimu melahirkan." Dengan tergagap, Parja pun berkata, "Iya nih. Saya nunggu di sini nih." Nini Asih tersenyum misterius. Dengan mukanya yang terlihat agak kepucatan, Nini Asih menganggukkan kepala, lantas berjalan santai menuju ke pintu kamar Ratmini. Parja berdiri bengong. Pintu kamar terbuka begitu saja. Nini Asih pelan masuk ke dalam. Plum! Pintu ditutup begitu kencang. Parja berdiri diam mematung di ruang tamu. Tak duduk sama sekali. Pikiran dan batinnya berkecamuk. Setelah cukup lama diam, lantas Parja berjalan ke belakang menuju ke depan rumah. Dia berdiri menatap
ke area pesawahan yang terhampar luas di hadapannya. Pandangannya pun tertuju ke arah perkampungan Curug Taneuh yang terlihat terang benderang. Aneh, di sana semua begitu terang, tapi di sini kenapa gelap? Di mana pula? Kemana perginya warga-warga kampung? Kang Dana, Teh Maya, kemana mereka semua? Pikir Parja. Parja memperhatikan sekitar, menatap ke arah rumah-rumah para tetangga. Ingin rasanya dia pergi dan mengetuk pintu rumah mereka. Ingin membagi rasa khawatir akan sang istri yang sedang berjuang melahirkan anak mereka. Namun niatan itu selalu terhenti tiba-tiba setiap kaki Parja berniat melangkah menuju ke rumah mereka. Parja dalam diamnya sambil menunggu si jabang bayi lahir, dia duduk di sebuah kursi kayu. Ketika sedang melamun, tiba-tiba Parja mendengar suara langkah kaki. Begitu dia menoleh, terkejut si Parja melihat orang-orang berjalan lewat di samping rumah Parja menuju ke area pesawahan. Namun Parja tak mengenali satu orang pun rombongan yang ada di hadapannya. Ingin Parja menegur, memanggil dan bertanya kepada mereka. Namun kata-kata Parja selalu tertahan di tenggorokan. Mereka siapa? Dari mana? Pikir Parja. Orang-orang itu berjalan menuju ke sawah. Dan makin terkejut Parja ketika orang-orang itu tiba di pesawahan, semua turun memanen sisa-sisa padi yang ada di sana. Loh. Mereka siapa? Kok manenin padi milik warga? Pikir Parja. Namun ketika Parja berniat mau memarahi dan menegur mereka, saat itulah salah satu rombongan orang-orang yang belum tiba di pesawahan semua berbalik ke arah Parja. Saat itu pula Parja terkejut karena wajah mereka bukan wajah manusia, tapi wajah berbagai macam binatang yang sebagian besar wajah tikus-tikus hutan. Parja mau menjerit, namun dari dalam terdengar suara Nini Asih yang memanggil Parja. Parja menoleh ke arah rumah, namun ketika berbalik ke belakang, orang-orang tadi seperti yang tak pernah ada, semua lenyap seketika. Parja tak peduli, dia lari masuk ke dalam rumah. Jang Parja, ambilkan air hangat, Jang. Parja yang tadinya mau masuk ke dalam kamar, dia langsung ke dapur. Mengambil 2 termos yang berisi air panas. Lalu dia tuang semua ke dalam baskom. Dicampur dengan air dari bak mandi. Ketika Parja membawa baskom berisi air hangat, berjalan pelan masuk ke dalam rumah. Saat itulah terdengar suara jeritan Ratmini istrinya yang membuat Parja terdiam, bulu kuduknya meremang. Agak gemetar ketakutan karena jeritan Ratmini sang istri malah seperti lolongan binatang buas. Jang Parja, cepat ambil kemari, Jang, teriak Nini Asih. Parja pun bergegas. Iya nih, ini airnya nih, ucap Parja. Namun ketika Parja tepat tiba di depan pintu kamar sang istri, Parja mendengar
suara tawa. Tawa Ratmini dan Nini Asih. Yang tawanya itu seperti tawa kuntilanak. Namun Parja tak peduli. Lantas Parja mendorong pintu kamar istrinya. Begitu pintu terbuka, baskom terjatuh. Parja menganga karena di hadapan Parja dua sosok perempuan berdiri membelakangi Parja. Sosok Ratmini dan Nini Asih yang wujud mereka sudah berubah. Berdiri dengan baju berwarna putih, baju terusan putih lusuh, dengan rambut panjang yang gimbal acak-acakan membelakangi Parja sambil menggendong bayinya yang terus menangis. Kang Parja, ini anak kita, Kang. Ucap sosok perempuan yang menggendong anaknya. Kalian siapa? Ucap Parja. Dua orang itu pun lantas berbalik dan tertawa. Saat itulah ketika dua orang tadi menatap ke arah Parja, perwujudan dari Ratmini dan Nini Asih. Saat itulah Parja pun menjerit sekuat tenaga. Pandangannya gelap, samar. Parja sebelum pingsan hanya mendengar suara tawa. Tawa kuntilanak dari dua makhluk di hadapannya. Dengan wajah menyeringai, tersenyum menakutkan. Dengan tubuh pakaian berwarna putih yang penuh dengan. Kembali ke alam nyata, ke rumah Ratmini, Ishak tangis bersahutan. Tangisan Maya, tangisan Bipiah, tangisan Nini Asih bersahutan dengan jeritan tangis bayi yang baru dilahirkan. Si bayi menjerit menangis seolah sadar ibu kandungnya sudah tiada. Sedangkan Dana sambil berlinang air mata, tak bisa berkata apa-apa, menatap tubuh kaku Ratmini yang sudah tak bernyawa di dalam pelukan Bipiah ibunya Ratmini. Lantas Maya yang masih menggendong si jabang bayi menoleh ke arah Dana. Kang, cari si Parja, Kang. Cari si Parja. Umumkan juga kematian Ratmini, Kang. Ucap Maya. Dana pun mengangguk. Dia berjalan gontai keluar dari rumah si Parja. Dia bergegas menuju ke rumah Kang Sarip, ketua RT di kampung mereka. Tiba di depan rumah Kang Sarip, Dana mengetuk-ngetuk pintu. "Rip, Kang Sarip, bangun Kang, bangun!" teriak Dana. Tak lama suara langkah kaki terdengar, pintu dibuka. "Loh, Kang Dana, ada apa Kang?" Dana tak lantas menjawab. Sarip melihat Dana berlinang air mata, lantas menyuruh Dana masuk ke dalam. Dana duduk di ruang tamu. Istrinya Kang Sarip pun menyusul bangun menemui Dana pula di dalam ruang tamu. "Kang Dana, ada apa Kang? Tengah malam seperti ini, nangis manggil-manggil. Ada apa Kang? Berantem sama si Maya?" Dana hanya menggelengkan kepala. "Bukan Kang. Si Ratmini Kang." "Ratmini? Istri si Parja?" "Iya Kang, Ratmini sudah mati Kang." Mendengar Ratmini mati, Kang Sarip dan istrinya terkejut. "Astagfirullah, innalillahi." Lantas anaknya bagaimana?" "Anaknya selamat Kang. Ratmini mati selepas melahirkan. Dan sekarang si Parja pun menghilang Kang. Dia entah kemana. Saya cari waktu jemput Nini Asih, tak ditemukan pula Kang." Mendengar itu, Sarip pun kebingungan. Ya sudah Dan,
Sekarang kamu balik dulu ke rumah si Parja. Biar akang kasih tahu warga yang lainnya, ucap Kang Sarip. Yang lantas istri Kang Sarip ikut dengan Dana ke rumahnya Ratmini. Sedangkan Kang Sarip langsung membangunkan para tetangga sekitar rumahnya dan meminta mengabarkan tetangga lain untuk datang ke rumah si Parja. Warga pun kaget mendengar Ratmini meninggal selepas melahirkan anaknya. Dan ketika tiba di rumah Ratmini, mereka semakin kaget lagi saat mendengar cerita dari Dana kalau si Parja menghilang raib entah kemana ketika disuruh menjemput Nini Asih. Kang Sarip akhirnya membagi warga menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang terdiri dari laki-laki mengikuti Kang Sarip dan Dana mencari jejak keberadaan Parja. Sedangkan yang lain, yang sebagian besar ibu-ibu, membantu mengurus jenazah Ratmini. Rombongan Sarip dan Dana lantas langsung menuju ke area pesawahan. Ada yang bawa obor, ada yang bawa lampu teplok. Teriak-teriak memanggil Parja. Namun sampai jam 5 pagi, rombongan Dana dan Kang Sarip belum menemukan keberadaan Parja sama sekali. Akhirnya Kang Sarip dan Dana menghentikan dulu pencarian Parja. Mereka balik ke pekampungan, membantu mengurus jenazah Ratmini yang waktu itu sudah terbaring di ruang tamu, dikelilingi ibu-ibu yang sedang mengaji. Sarip memerintahkan beberapa warga untuk menyiapkan pemakaman. Langsung pergi ke pemakaman umum, menggali lubang kuburan. Sedangkan ibu-ibu langsung disuruh memandikan jenazah Ratmini. Selepas dimandikan, langsung dikafankan. Berselimut kain kafan, Ratmini dibaringkan lagi di ruang tamu, menunggu pagi. Warga pun bingung, mau langsung dikebumikan apa menunggu mencari Parja terlebih dulu. Namun Bipiah yang saat itu masih duduk terbengong dengan pandangan mata kosong. Dia sebagai ibu kandung dari Ratmini menoleh ke Sarip selaku ketua RT. Yang Sarip, langsung saja kita sholatkan Ratmini, langsung kita kebumikan. Tak usah menunggu si Parja ditemukan, ucap Bipiah. Sarip pun menurut. Maya masih tetap mengurus anak si Ratmini. Lalu jenazah lantas disolatkan. Selepas disolatkan, keranda sudah ada di depan rumah. Jenazah Ratmini digotong dimasukkan ke dalam keranda. Ketika keranda mau dipikul, saat itulah terdengar suara teriakan orang berlari mendekat ke rumah Parja. "Tolong, tolong!" teriak orang itu. Makin dekat, jelaslah itu si Karman, salah satu penggali kubur yang bertugas ke pemakaman. Pecah dan kaget para pelayat di rumahnya Parja. Ketika Karman tiba, Sarip dan Dana menanyai Karman, "Man, ada apa, Man?" Kang, ada si Parja, Kang." "Si Parja? Di mana?" Di selokan, Kang," ucap Karman. Ternyata Karman selepas selesai membuat lubang kuburan, dia yang kebelet berak langsung pergi ke selokan di dekat area pesawahan. Waktu jongkok di pinggir selokan, lagi berak dia, tak sengaja pandangannya tertuju ke arah kanan.
di antara semak-semak di situ. Karman terkejut melihat ada seonggok tubuh telungkup. Karman tanpa cebok langsung mengenakan kembali kolornya, berlari mendekat. Begitu diperhatikan, sadarlah dia yang telungkup pingsan di pinggir selokan itu adalah Parja. Maka Karman lantas lari ke pekampungan meminta tolong warga. Keranda diturunkan lagi. Dana dan warga langsung lari ke lokasi si Parja. Begitu tiba di sana, betullah Parja telungkup di semak-semak di pinggir selokan. Parja pun dievakuasi, dibawa pulang ke rumahnya. Parja yang pingsan tak sadarkan diri langsung diurus oleh Dana sampai bisa siuman lagi. Namun selepas tersadar dari pingsannya, Parja seperti orang linglung. Belum bisa ditanyai, namun karena jenazah sudah harus dikuburkan, akhirnya Parja dalam kondisi linglung dipapah oleh Dana dan Karman mengikuti dan mengantarkan jenazah Ratmini ke kuburan. Selepas jenazah Ratmini dimasukkan ke dalam liang lahat, tanah kembali ditimpun ke lubang galian. Parja yang tadi hanya duduk bengong, seperti yang sudah pulih kesadarannya, lantas menoleh ke Dana. Loh, Kang Dana, kok kita di kuburan? Ini ada apa, Kang? Dana terkejut. Ja, sudah sadar kamu, Ja? Ada apa ini, Kang? Ada apa? Ucap Parja. Dia betul-betul bingung karena ketika kesadaran sudah penuh, dia kuasai lagi, sudah ada di pemakaman. Lalu dengan nada yang berat, Dana pun mengatakan kalau itu acara pemakaman Ratmini, istri Parja. Ya jelas, mendengar itu si Parja pun pingsan kembali. Akhirnya prosesi pemakaman selesai. Warga pun kembali pulang. Kalau tadi berangkat, keranda memikul jenazah Ratmini. Saat pulang, keranda digunakan untuk memikul si Parja. Ya mau gimana lagi, nggak ada belangkar. Digendong si Parja berat, dinaikin ke keranda, cuman nggak dipakein penutupnya aja. Pulang ke rumah, Parja dibaringkan di ruang tamu, dibaluri minyak angin, diurut-urut oleh si Karman. Ketika Parja tersadar, Parja pun malah menjerit dan menangis. Sedangkan Bipia yang sedang menggendong cucunya berjalan mendekat ke arah Parja, menguatkan Parja kalau masih ada darah dagingnya yang harus dia perjuangkan. Barulah Parja kembali bisa menguasai emosinya dan menerima kenyataan pahit ditinggal mati Ratmini, istrinya. Selepas situasi tenang, sebagian warga sudah pada pulang. Hanya orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Parja yang masih tinggal di rumah itu. Parja sambil berlinang air mata masih menggendong anak bayinya. Disitulah Dana pun menanyai Parja apa yang terjadi semalam sampai Parja ditemukan pingsan di pinggiran sungai. Parja terdiam, lantas menyerahkan si bayi kepada Bipia yang merupakan mertua Parja sekaligus bibi kandung dari Parja. Jadi Parja ini nikah sama adik sepupunya. Nah, ketika ditanyai oleh Dana, sekejap Parja terdiam. Lantas dia ceritakan apa yang dia alami semalam. Tentunya yang mendengarkan cerita Parja semua terkejut kebingungan. Namun ketika Dana tak sengaja menoleh ke arah Bipia, terlihat
Wajah Bipia begitu pucat, terkejut, seolah mengetahui sesuatu di balik apa yang terjadi yang menimpa Parja. Dana pun bingung. Dana yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bipia. Terlebih ketika Parja menceritakan kalau dia melihat sosok Ratmini yang berubah menjadi sosok kuntilanak. Muka Bipia semakin terkejut pula. Jelas sekali. Dana yang sentari tadi memperhatikan Bipia semakin yakin memang ada sesuatu yang disembunyikan. Namun entah apa, Dana tak berani menggali lebih jauh sesuatu yang dirahasiakan oleh Bipia. Namun yang jelas, selepas 40 hari kematian dari Ratmini, Bipia menanyakan kembali cerita Parja yang sebulan lalu disampaikan selepas acara pemakaman. Dan disitulah di depan Parja, keponakan sekaligus menantunya, Bipia pun menceritakan satu rahasia kelam yang dia simpan, dia tutupi selama puluhan tahun tanpa seorang pun yang mengetahui. Lantas, rahasia apa yang ditutupi oleh Bipia? Lalu, ada hubungan apa dengan sosok yang menyerupai Nini Asih dan Ratmini? Kita saksikan di video selanjutnya.